Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 272 Penarikan Diri dari Sekte Hitam. Aduh. Murid senior Jiang tidak tahu kalau pria seharusnya bersikap lembut terhadap wanita. Kau benar, dia terlalu brutal, tidak lembut sama sekali. Banyak murid yang mengejek Jiang Chen. Namun dalam benak mereka, tidak ada satupun yang menganggap iblis kecapi ini sebagai wanita. Kakak ke-6. Mang Tua berteriak. Ia begitu marah hingga matanya seperti akan terbakar. Tanpa ragu, ia menggoyangkan bilah pedang besar di tangannya dan menggambar lingkaran dengannya, lalu ia menebas Jiang Chen dengan kuat. Jiang Chen mendengus dingin, lalu pedang haus darah muncul di tangannya. Dengan ayunan lengannya, pedang haus darah melesat maju seperti ular berbisa dan menusuk tepat ke sisi bilah pedang besar itu. Dengan kekuatan yang luar biasa, Mang Tertua tidak dapat memegang bilah pedang itu lebih lama lagi. Bilah pedang besar itu terlempar oleh pedang Jiang Chen. Puci. Jiang Chen sangat cepat, tidak ada yang melihat bagaimana dia menyerang. Detik berikutnya, pedang itu menusuk dada Mang Tertua, membuat lubang di sekujur tubuhnya. Mang yang tertua menatap pemuda di depannya dengan sangat terkejut. Hatinya sangat marah. Sebagai seorang prajurit inti ilahi yang berada di puncak, dia tidak pernah membayangkan akan dibunuh oleh seorang prajurit inti ilahi yang masih muda, apalagi seorang prajurit muda. Mang Sulung menderita beberapa luka ringan dari pertarungan sebelumnya, itulah sebabnya dia bukan tandingan Jiang Chen. Karena itu, wajar saja kalau dia akan dibunuh oleh Jiang Chen. 7 orang aneh dari Gunung Mang, urusan jahat kalian di Provinsi Qing tidak ada hubungannya denganku, kita berjalan di jalan masing-masing. Namun, karena jalan kalian membawa kalian ke sini untuk menggangguku, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Selain itu, melihat seberapa dekat hubungan kalian 7 orang aneh, aku akan mengirim kalian semua ke neraka sehingga kalian bisa saling menemani di sana. Jiang Chen berkata dengan suara dingin. Setelah itu, dia menggerakkan pergelangan tangannya dan menarik pedangnya ke samping, mengiris tubuh Mang Tertua menjadi 2. Sama seperti iblis kecapi, dia terbunuh di tempat. Di sisi lain, si kuning besar yang tangguh juga menyerang. Dia telah membunuh pria bermata juling itu dengan kepalanya yang kuat. Setelah itu, dia menyeret tubuhnya yang agung dan menghantamkan dirinya ke pria lain. Di sisi lain, Han Yan juga menyerang dengan sangat hebat. Dengan 9 gelombang iblis surgawi, dia membunuh salah satu lawannya. Setelah itu, dia melepaskan cakar iblis yang mengerikan dan mencengkeram orang aneh terakhir. Akhirnya, diikuti oleh 2 teriakan mengerikan terakhir, semua 6 orang aneh Gunung Mang telah tewas. Ketiganya masing-masing telah membunuh 2 orang, itu adalah akhir yang tragis. Mulai sekarang, tidak akan ada lagi legenda tentang 7 orang aneh Gunung Mang di benua timur. Semua orang di Sekte Hitam menahan napas saat mereka menatap trio yang melayang di langit dengan rasa takjub di mata mereka. Mereka sangat kuat, dan tak seorang pun dari para murid pernah melihat seseorang yang begitu tangguh sebelumnya. Ketiganya baru saja membunuh 6 prajurit inti ilahi akhir tanpa memberi lawan mereka kesempatan untuk melawan. Mata Xuan Ye juga berbinar. Dia terus menatap tajam ke arah Jiang Chen dan Han Yan sambil menganggukkan kepalanya. Bakat seperti itu, bahkan para jenius di Istana Bela Diri tidak dapat dibandingkan dengan mereka. Dengan tingkat kultivasi Jiang Chen dan Han Yan saat ini, saya pikir hanya para prajurit inti ilahi akhir di Istana Bela Diri dan dinasti Sein Bela Diri yang dapat melawan mereka. Xuan Ye mendesah. Dengan penilaiannya, Han Yan dianggap cukup standar. Dia adalah seorang prajurit inti ilahi tingkat menengah, dan dia juga memiliki tubuh ilahi. Sangatlah normal baginya untuk bertarung dan membunuh seseorang yang memiliki tingkat kultivasi lebih tinggi darinya. Yang benar-benar mengejutkan Xuan Ye sebenarnya adalah Jiang Chen. Jiang Chen baru berusia 17 tahun, dan dia bukan hanya seorang prajurit inti ilahi tingkat awal, dia juga mampu mengalahkan semua prajurit inti ilahi dengan tingkat kultivasi inti ilahi tingkat awal. Kekuatan tempur sekuat itu belum pernah terlihat sebelumnya. Selama hari-hari berikutnya, tidak ada satupun momen damai bagi Sekte Hitam. Orang-orang yang ingin membunuh Jiang Chen dan membalaskan dendam teman-teman mereka terus berdatangan. Kebanyakan dari mereka hanya bertindak berdasarkan dorongan hati, mereka tidak pernah sepenuhnya memahami situasi saat ini, dan mereka terus datang dengan kemarahan yang luar biasa. Tentu saja, mereka semua dibunuh oleh Jiang Chen pada akhirnya. Jika mereka tahu bahwa Jiang Chen baru saja membunuh 6 orang aneh dari Gunung Mang, mungkin mereka tidak akan datang seperti itu. Setidaknya mereka akan membuat beberapa persiapan. Selain itu, semua orang dari Sekte Hitam akhirnya menyaksikan kemampuan luar biasa Jiang Chen dalam menyinggung orang. Mereka semua kagum dengan jumlah musuh yang sangat banyak yang dimiliki Jiang Chen. Jumlah musuhnya telah mencapai tingkat yang melampaui imajinasi mereka. Tak seorang pun dari mereka bahkan dapat membayangkan apa yang sebenarnya telah dilakukan Jiang Chen di neraka Inferno.
Ketika seseorang terbunuh, akan selalu ada orang lain yang datang untuk membalas dendam, dan ketika orang-orang yang datang untuk membalas dendam terbunuh, akan ada lebih banyak orang yang datang untuk membalas dendam bagi mereka yang gagal membalas dendam. Semua orang ini datang dari berbagai kekuatan besar dari provinsi lain, dan semuanya memiliki latar belakang masing-masing. Jika siklus balas dendam ini terus berlanjut, tidak ada yang bisa memprediksi kapan akan berakhir. Di dalam Sekte Hitam, di puncak Gunung Guosan. Saudara Jiang, ini baru permulaan, ada terlalu banyak kekuatan dan orang yang ingin membunuhmu. Orang-orang yang kau bunuh di neraka Inferno berasal dari hampir setiap provinsi di Provinsi Timur, banyak dari mereka berasal dari kekuatan besar dan memiliki posisi yang cukup penting di kekuatan masing-masing. Cerita tentang apa yang terjadi di neraka Inferno pasti telah menyebar dengan gila-gilaan, dan namamu pasti telah didengar oleh banyak kekuatan dan orang juga. Gelombang orang yang ingin membalas dendam yang harus kau hadapi dalam 2 hari terakhir adalah buktinya. Tapi, aku yakin tidak akan ada lagi orang bodoh yang datang ke sini tanpa persiapan. Mereka akan mulai mempersiapkan diri sebelum datang untuk membunuhmu. Kata Xuan Ye. Saudara Xuan, apa yang Anda katakan benar. Saya hampir berada dalam situasi di mana siapapun bisa menjadi musuh saya. Saya tidak keberatan menghadapi begitu banyak musuh, tetapi ini pasti akan memengaruhi Sekte Hitam. Situasi gelisah yang dihadapi Sekte Hitam saat ini bukanlah yang ingin saya lihat. Jiang Chen berkata sambil mengerutkan alisnya. Sekte Hitam baru saja menyatukan seluruh provinsi Qi dan baru saja menetap. Namun, provinsi Qi masih provinsi Qi yang sama, Sekte Hitam tidak memiliki prajurit jiwa tempur yang dapat melindungi mereka. Tidak mungkin bisa dibandingkan dengan sekte-sekte yang lebih besar di provinsi-provinsi lain. Benar sekali. Selama kalian masih di Sekte Hitam, tidak mungkin Sekte Hitam tidak akan terpengaruh oleh ini. Jangan lupa, di antara semua musuh kalian, ada juga Sekte Pedang Myriad dan klan Sangguan dari Provinsi Jian. Keduanya adalah eksistensi raksasa, dan bahkan dinasti Martial Saint harus menunjukkan rasa hormat kepada mereka sampai tingkat tertentu. Jika sekte besar seperti mereka ingin menghancurkan Sekte Hitam, itu akan menjadi hal yang mudah. Xuan Ye mengingatkan. Jiang Chen menganggukkan kepalanya. Meskipun Sekte Hitam telah menjadi satu-satunya kekuatan di Provinsi Qi, jika dibandingkan dengan kekuatan super seperti klan Sangguan dan Sekte Pedang Myriad dari Provinsi Jian, kesenjangan antara kekuatan mereka terlalu besar. Tidak mungkin mereka bisa dibandingkan. Jika kedua kekuatan super itu benar-benar ingin menghancurkan Sekte Hitam, itu hanya masalah menggerakkan jari mereka. Akhirnya, Jiang Chen membuat keputusan. Akan kuumumkan kepada publik. Mulai hari ini dan seterusnya, aku tidak akan lagi menjadi bagian dari Sekte Hitam, aku tidak akan lagi memiliki hubungan apapun dengan Sekte Hitam. Semua kebencian dan keinginan untuk membalas dendam akan ditujukan kepadaku saja, aku ingin memberikan kedamaian bagi Sekte Hitam. Mata Jiang Chen berbinar-binar. Baginya, tinggal atau tidak di Sekte Hitam tidak ada bedanya. Karena situasinya sudah tenang, sudah waktunya baginya untuk pergi ke tempat yang lebih besar. Dia telah mempersiapkan diri, dia akan melanjutkan perjalanan ke Pulau Bahagia besok dan berpartisipasi dalam pameran dagang. Dia ingin mencari tahu di mana dia bisa mendapatkan air suci 9 matahari. Saat dia pergi, dia menginginkan kedamaian bagi Sekte Hitam. Bagaimanapun, teman-temannya masih di sini. Jika ini keputusan saudara Jiang, saudaramu, aku juga akan memberikan bantuan untuk Sekte Hitam. Aku akan membuat pengumuman saat aku kembali, mulai sekarang, Sekte Hitam akan dilindungi oleh Istana Bela Diri. Lebih jauh, saat aku pergi, aku akan membawa 2 orang bersamaku, dan mereka akan terus berkultivasi di Istana Bela Diri. Dengan ini, alasan Istana Bela Diri untuk melindungi Sekte Hitam akan menjadi sah. Kata Xuan Ye. Mendengar ini, beberapa pria lain yang juga berada di tempat kejadian terdiam, dan ekspresi mereka langsung berubah, termasuk Daoist Black. Cara mereka memandang Xuan Ye berubah drastis. Ya Tuhan! Dia dari Istana Bela Diri. Istana Bela Diri. Tanah suci bagi semua prajurit, dan secara langsung dikendalikan oleh dinasti Saint Bela Diri. Itu adalah tempat yang diimpikan oleh banyak jenius. Provinsi Qi telah lama ditinggalkan oleh dinasti Saint Bela Diri, jadi ini adalah kabar baik yang tak terduga. Seorang prajurit jiwa tempur dari Istana Bela Diri secara pribadi akan membawa 2 murid Sekte Hitam bersamanya ke Istana Bela Diri sehingga mereka dapat berkultivasi di sana. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Guan Yiyun dan Tian Yishan juga ada di tempat kejadian. Keduanya mengenal Xuan Ye dari neraka Inferno, tetapi tidak ada yang tahu bahwa dia sebenarnya dari Istana Bela Diri. Sepertinya Wu Jiu juga dari Istana Bela Diri. Jiang Chen adalah satu-satunya orang yang masih bisa tetap tenang. Dia sudah lama menduga bahwa Wu Jiu berasal dari dinasti Martial Saint. Alasan mengapa Xuan Ye datang ke sini untuk membantunya, bahkan membantu Sekte Hitam, dan membuat pengecualian dengan membawa 2 orang kembali bersamanya pasti karena Wu Jiu. Dia mencoba membalas bantuan Jiang Chen dengan ini. Kalau begitu, terima kasih, Saudara Xuan. Jiang Chen menangkupkan tinjunya ke arah Xuan Ye. Saudara Jiang,
Anda dapat memilih dua orang, saya akan membawa mereka kembali bersama saya saat saya pergi. Sedangkan untuk Anda, Tuan Jiu berharap Anda dapat bergabung dengan Istana Bela Diri dengan usaha Anda sendiri, dan bahkan mencapai posisi yang hebat di masa depan. Kata Xuan Ye. Apa yang dimaksud Wu Jiu cukup jelas, meskipun Jiang Chen sekarang memiliki banyak musuh, Istana Bela Diri tidak akan melindunginya sama sekali. Dia ingin Jiang Chen melalui semuanya sendiri dan mendapatkan lebih banyak pengalaman. Terhadap niat Wu Jiu, Jiang Chen hanya bisa tertawa. Dia bukanlah pemuda yang kurang pengalaman seperti yang dipikirkan Wu Jiu, dia adalah orang suci yang bereinkarnasi paling hebat di dunia. Tentu saja, Wu Jiu melakukan ini karena niat baik, itulah sebabnya Jiang Chen tidak mengatakan apapun tentang itu. Jiang Chen menoleh ke arah Han Yan, namun sebelum dia bisa mengatakan apapun, Han Yan buru-buru melambaikan tangannya, "Little Chen, aku ingin mengikutimu, aku tidak ingin bergabung dengan Istana Bela Diri secepat ini." Han Yan juga seorang pria yang suka berpetualang. Selain itu, kondisi Jiang Chen saat ini tidak baik. Dia menghadapi situasi di mana hampir semua orang yang ditemuinya akan menjadi musuhnya. Sebagai saudaranya, Han Yan ingin bertarung bersamanya. "Saudara Yan, sebaiknya Anda mempertimbangkannya 2 kali. Memasuki Istana Bela Diri adalah kesempatan langka. Lingkungan di Istana Bela Diri jauh lebih cocok untuk kultivasi, Sekte Hitam tidak dapat dibandingkan." Jiang Chen mengingatkan lagi. "Benar sekali. Han Yan, bergabung dengan Istana Bela Diri adalah suatu kehormatan, dan kamu juga akan menjadi kebanggaan Sekte Hitam." Kata Taois Hitam buru-buru. "Jangan coba membujukku untuk melakukannya, aku sudah memutuskan." Han Yan berkata dengan tekad. Setelah itu, Jiang Chen beralih ke 3 pria lainnya, Guan Yiyun, Tian Yishan, dan Yu Zihan. "Saudara Xuan, bisakah kau memberiku satu tempat lagi? Aku ingin membiarkan 3 orang bergabung dengan Istana Bela Diri." Jiang Chen bertanya. "Tidak masalah." Xuan Ye setuju tanpa ragu-ragu. "Murid senior Guan, saudara Tian, dan Zihan, kalian bertiga ikuti saudara Xuan dan masuk ke Istana Bela Diri. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup." Jiang Chen berkata kepada ketiganya. Mereka semua memiliki hubungan dekat dengannya, dan dengan kesempatan langka di depan mereka, Jiang Chen harus membantu mereka memperjuangkannya apapun yang terjadi.